kayak nggak tega aja ngelihat pemandangan yang gue lihat di depan mata kepala gue. Ibu itu cerita sama gue dia udah dibawa ke dukun patah tulang, tapi belum juga menemukan titik terang, kakinya masih cedera lumayan parah dan sulit sekali untuk si ibu untuk jalan, untuk beraktivitas seperti biasa. Ibu di situ sangat sedih sampai meneteskan air mata beliau. Dia ngerasa terpukul banget dengan kejadian yang menimpa dia. Ini kejadian udah 2 bulan yang lalu, by the way. Dan selama 2 bulan ini si ibu itu selalu meringis kesakitan setiap malam, bukan setiap malam, setiap menit, setiap jam. Karena sakit itu sakit banget, kata si ibu. Setiap dia mau buang air kecil, kesusahan. Coba kalian bayangin kalau kondisi itu ada di kalian atau di ibu kalian. Apa yang akan kalian rasa? Astagfirullahaladzim. Gua... Astagfirullah. Teman-teman, gue cuma pengen nyampein sama kalian, sayang ibu kalian. Kalau ibu kalian masih ada, sayangin orang tua kalian, bapak kalian. Gue kebayang kalau seandainya hal ini terjadi gitu sama gue. Alhamdulillah gue masih tergolong orang yang beruntung. Gue nggak kena musibah seperti ini, alhamdulillah. Tapi di sisi lain gue iba banget sama Bu Ima, sama Pak, sama si Bapak. Gue berharap banget semoga kedepannya Ibu sama Bapak bisa dapat pengobatan yang layak dan Ibu bisa cepat sembuh sesegera mungkin. Amin. Duduk, Pak. Ya. Saya mau ke musola. Mau ngapain, Pak? Mau sholat? Ya, Sekalian sholat. di rumah sempit, jadi tidur di musola. Di rumah banyak cucu, apa sempit tempatnya. Saya ikut Bapak. Kita tidur di musola berarti buat malam ini. Nah, boleh. Ayo Pak, kita langsung musola. Ayo. Abah ngapain di sini? Bukannya Abah udah pergi ke musola? Belum, baru mau pergi nih. Abang siapanya ya? Saya anak ya, Pak. Gara-gara Abah, emak kecelakaan. Kenapa dibiarin malam-malam jam 11? Pergi keluyuran, beli obat. Kenapa nggak harus Abah? Kagak tahu dia pergi beli obat, kagak tahu. Abah pergi aja, biar emak, anak-anak yang ngurus. Iya. Ya udah Bang, gak usah ribut-ribut. Ini kita langsung jalan ke musola ya Bang. Mari. Ayo Pak. Situ gue jujur bingung, gue nggak tahu gue harus apa. Gue pengen banget belain Pak Mariadi, tapi gue orang luar men. Gue bukan bagian dari keluarga Pak Mariadi gitu loh. Gue bingung banget sampai akhirnya pikiran gue waktu itu adalah udah cepet-cepet cabut aja dari sini daripada Pak Mariadi makin dimarah-marahin lagi sama anaknya. Oh jadi ini musolanya Pak? Nyampe. Pelan-pelan Pak. Udah. Ntar kita tidur di sini berarti? Di mananya Pak? Ini kita ngapain dulu nih sebelum kita tidur Pak? Kita beres-beres dulu dah. Ya. Oke. Disapu paling apa ya? Iya. Ntar tidurnya di sini atau di dalam? Di dalam ya. Oke. Dimulai dari mana? Kita nyapu? Nah, sapunya ambil. Oh, oke. Berarti kita beres-beres dulu Pak. Iya, iya. Inilah Bapak bantuin. Enggak usah. Iya. Bapak duduk aja. Oh, iya. Hari ini yang bersihin aku. Iya deh. Tenang aja. Iya. Oh, Bapak duduk aja Pak.
Gue sapu-sapuin musolanya dari bagian luarnya sampai gue sapu-sapu ke dalam juga. Bahkan sempet gue lihat ternyata di di dekat tempat imam, di bagian atasnya itu dekat asbes itu ada beberapa sarang laba-laba begitu. Tuh gue bersih-bersihin juga atasnya. Terus sekalian gak lupa gue pel juga bagian luar dan juga dalamnya. Dan singkat cerita kelar, bersih semua musolanya, dan gue balik lagi ke Pak Mariadi dengan perasaan bangga banget. Pak, aduh, alhamdulillah semuanya udah kelar, nyapu udah, ngepel udah, terus sarang laba-laba udah diberesin, pokoknya udah kelar semuanya, udah bersih. Capek banget ya Pak ya. Udah cuma begini-begini doang loh, nyapu, ngepel. Berasa juga. Siapa Pak? Oh. Mau sholat kali mah. Mau sholat? Iya, itu masuk ke dalam. Mau sholat kok kayak nyari barang gitu Pak? Tahu. Pak, niat dompet saya nggak sini Pak tadi? Hah? Nah, soal tadi cuma Bapak aja sendirian di sini tadi. Enggak, saya dari tadi udah beresin semuanya, udah nyapu, ngepel, nggak ada apa-apa kan di dalam kosong. Iya. Ya cuma Bapak ini aja sih tadi cuma satu sendirian, nggak ada orang lain. Dalam saya. Saya kehilangan dompet di dalam Pak. Iya, nggak tahu. Sabar Pak, maksudnya jangan dulu, siapa tahu Bapak teledor, kelupaan di rumah, terus Bapak nyangkanya dibawa ke musola. Takutnya jadi fitnah Pak. Bagian saya miskin kan, saya mah belum pernah nyuri dompet. Bapak gimana sih ini? Aduh, Bapak mah jadi marbot, mana dasar mabot gak ini sih nggak berguna Bapak tuh. Nggak tahu. Padahal kan emang nggak ada, pas saya tadi udah cek kok dompetnya nggak ada Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Sabar ya Pak ya. Ada aja orang, siapa tahu dia tuh ketinggalan kayaknya Pak. Nggak mungkin ketinggalan sini. Saya udah cek kok dari kos. Gue lagi siap-siap buat rebahan karena badan gue udah pegel banget. Tiba-tiba gue denger ada berisik-berisik gitu dari luar. Tiba-tiba ada suara dua orang lagi kayak ngobrol, nadanya agak kenceng. Gue kepo, gue langsung keluar, gue buka pintu masjid, gue ngeliat keluar, bener ternyata ada Pak Mariadi. Pak, ini kan ada semen nganggur Pak, boleh saya bayarin nggak? Kagak boleh. Iya, Punya karena masjid. kan kalau malam begini kan saya ke material nggak ada nih Pak, pada tutup. Punya masjid nggak boleh dijual. Iya, saya kan butuh nih Pak, karena kan Bagian kamar mandi saya kan nggak bocor boleh, nih. nggak boleh, haram. Sedikit nih, saya bayarin Sedikit. 3 kilo 30.000 sama saya. Nggak bisa itu. Allah Kalau nggak malam ngeliatin. ini ditambel, Iya. istri anak saya nggak bisa mandi Pak buat besok pagi. Allah ngeliatin, jangan. Nggak boleh. Bapak kan sebagai penunggu sini ya kan? Ya kan? Ini saya bayarin nih 3 Nggak, kilo nggak sesuai bisa dengan dah. di... Bapak gimana sih Pak? Cuma sebagai merabot aja kan saya bayarin. Saya nggak minta Kagak cuma-cuma bisa, Pak di kagak sini. bisa. Allah Karena kan saya lagi ngeliatin. butuh. Kenapa Pak? Semen. Jadi gini, Mas. Saya kan butuh semen nih, Iya. ya kan? Karena kan kamar mandi saya bocor nih, ya kan? Kalau nggak ditambal sekarang, anak istri saya besok takutnya nggak bisa mandi. Jadi semen kan nganggur nih, saya bayarin 30.000. Itu sesuai dengan kalau saya ke material kan nggak ada nih, Nggak material bisa udah pada dah. tutup. Nggak bisa dah. Jangan. Saya takut sama Allah. Ah, Bapak pelit amat sih Pak. Bukan pelit. Kan Bapak bisa beli lagi, bisa Ah, nggak ngomong. bisa dah. ya kan? Ya udah, Pak, bapaknya kan nggak mau, mungkin ya bisa dicari di tempat lain dulu aja Pak, buat Kalau di tempat sementara. lain kan kemungkinan nggak ada, Bang, karena kan material sudah pada tutup gitu kan. Sedangkan saya hari ini malam ini harus nambel kamar mandi saya gitu. Takutnya besok anak istri saya nggak bisa mandi gitu. Nggak mau saya ngejual begituan, nggak mau. Mohon maaf, ini bapaknya nggak mau, takutnya kenapa gitu loh Pak. Kan bisa ngobrol gitu kan, nggak mau dibayarin penting ini- gitu kan. Kita kan juga kan bukan cuma-cuma gitu kan. Saya kan ngebayarin nih gitu kan, 3 kilo gitu kan. Kagak bisa dijual, punya masjid, ntar dia nanyain, saya tanggung jawab. Ya udah, Ya udahlah kalau emang begitu mah Pak. Iya. Udah bagian ini. ya udah yuk Pak, kita istirahat dulu aja Pak, udah malam juga. Ayo, mari. Iya.
kita istirahat. Di sini Bapak biasa tidur. Ayo. Tinggal rebahan aja ya. Capek. Tinggal tidur, terus kita istirahat. Biar besok semangat lagi ya Pak ya. Ya Pak, kita tinggal tidur. Bisa Pak? Kurang ke depan kali Pak. Ayo, bangun. Woi, salat tahajud. Tiba-tiba gue dibangunin, gue kaget. Gue ngeliat tiba-tiba ada Pak Mariadi sebelah gue. Dia bangunin gue, dia ngomong, ayo beruan sholat tahajud. Gue panik, gue kaget. Jam berapa itu? Gue masih ngantuk banget, gue capek banget badannya. Soalnya gue ngeliat ke jam di handphone gue, itu udah jam 2:30 pagi. Gue masih capek banget, tapi kayak, yaudah deh, ayo kita sholat tahajud. Gue mengiyakan, gue taruh handphonenya, kita jalan, keluar, kita ke tempat ambil air wudhu. Kita ambil air wudhu bareng, dengan kondisi gue yang ngantuk-ngantukan ya. Setelah kita sholat tahajud bareng-bareng, dan selesai sholat tahajud gue salim Pak Mariadi. Situ gue masih ngantuk-ngantukan lah, masih uring-uringan banget, gue masih setengah sadar mungkin kesadaran gue. Tapi gue tetap enjoy the moment, karena momen-momen kayak gini mungkin gak sering gue alamin kalau seandainya gue tinggal sendiri. Pak? Ya. Oke. Ini kita balik ke rumah dulu Pak. Ini kan sekalian aku pengen pulang. Iya. Di rumah udah aman kan ya kalau jam segini ya? Aman. Anak-anak udah berangkat kerja kan Pak? Udah. Takutnya maksudnya kayak takut kejadian kayak semalam ada yang marah-marah lagi. Iya. Ya udah ini kita sekalian jalan, kita balik ke rumah. Aku sekalian pengen pamitan sama ibu, Iya. sama bapak juga. Oh iya. Ayo. Mau ke sana lagi. Iya, kita ke rumah. Iya. Gue udah siap-siap untuk pulang ke Jakarta. Gue udah ngerasa cukup dengan semua aktivitas yang gue jalanin di hari sebelumnya. Tapi gue tetap dengan was-was ya. Maksudnya gue tanya ke Pak Mariadi, di rumahnya ini udah aman apa enggak. Karena gue takut tiba-tiba anaknya masih ada di rumahnya. Pak Mariadi takutnya diusir lagi dari rumahnya. Pak Mariadi bilang di jam segitu udah aman, anaknya nggak ada. Jadi kita bisa pulang ke rumah untuk melihat kondisi ibu. Dan juga sekalian gue pengen pamit sama ibu dan juga ke Pak Mariadi. Ya, duduk Pak. Wah, alhamdulillah. Udah balik lagi. Mungkin gue pengen nyampein kepada pemirsa di rumah, gue seneng banget ada di sini. Setelah dari kemarin udah nginep juga sama Bapak, sampai hari ini kita udah melalui banyak hal, mulai dari pengalaman pertama gue buat ngambil tutut, buat nyebur ke dalam kali tadi, terus dagang tutut, terus juga sama Bapak kita ngadepin asam garamnya ya, walaupun yang gue rasain itu cuma sedikit banget daripada yang Bapak rasain, tapi gue banyak banget dapat pelajaran di sini bahwasanya ya hidup itu nggak semudah itu teman-teman. Tentang pengorbanan, tentang kerja keras, banyak banget yang gue ambil di sini, terutama sama ibu. Ibu udah berjuang keras melawan rasa sakit dengan kaki ibu yang sampai sekarang belum juga sembuh. Kita doain sama-sama semoga kaki ibu juga cepat sembuh, juga penyakit bapak di kakinya semoga cepat sembuh Pak. Semoga kedepannya bisa ada titik terang buat bapak sama ibu. Semoga cepat sembuh untuk bapak ibu dua-dua, dan mungkin
aku pengen ngasih sedikit souvenir buat bapak sama ibu. Mungkin nggak seberapa dan kecil, ini dari aku dan juga tim Antv. Kita pengen ngasih bantuan untuk bapak sama ibu. Semoga bisa membantu ya bapak sama ibu buat biaya pengobatan, buat di rumah, buat sehari-hari. Semoga bisa membantu. Ya amin amin amin. Makasih banget. Aku sekalian pengen pamit nanti. Aku harus balik ke Jakarta karena masih ada kerjaan lagi. Jakarta ya namanya. Cuma Jakarta. Iya. Jadi ini ada tongkat 2 buah untuk bapak sama ibu. Ini untuk bapak. Bapak kan susah jalan, kakinya juga sakit. Dan ini ada tongkat buat ibu. Semoga bisa digunakan. Ini ibu kan masih dalam tahap penyembuhan. Semoga nanti pas ibu udah sembuh, tongkatnya bisa berguna, bisa dipakai sama ibunya untuk jalan. Gitu. Ya makasih banyak ya Allah. Dan ada satu lagi dari aku dan juga tim Antv. Kita ada sejumlah uang tunai untuk pengobatan bapak sama ibu. Semoga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga bisa membantu untuk bapak sama ibu. Tolong diterima ya ibu. Insya Allah. Ya Allah. Terima ya pak. Ibu. Sehat-sehat ya ibu. Cepat sembuh. Sehat selalu. Ayo banyak saya. Ayo yang bantu Jama jauh-jauh. Iya bu. Cepat sembuh ya bu ya. Pak, cepat sembuh. Ya, makasih ya. Jangan Sehat selalu. Semoga bapak bisa laris dagangannya. Semoga bapak bisa bantu ibu, bisa jagain ibu, bisa menginspirasi anak bapak juga. Kerja keras bapak pasti akan dibayar tuntas. Iya. Insya Allah. Bapak udah kerja keras buat ibu. Sehat-sehat selalu ya pak ya. Iya. Amin. Amin. Ya Rabbi. Amin. Kasih banyak ya Iya ibu. Allah. Aku izin sekalian pamit mau balik ke Jakarta. Sehat-sehat ya bu. Aku izin pamit juga ya pak ya. Iya. Makasih. Mari. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih banyak ya, biar sehat. Amin. Amin. Ya Allah, biar selamat di jalanan. Amin, Ibu. Biar Terima banyak kasih banyak. rezekinya lebih-lebihan dari Indonesia. Amin. Ya teman-teman, terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan kita selama 2 hari ini. Semoga bisa menginspirasi, semoga juga kalian bisa mengambil pesan positif dari kegiatan kita yang udah kita lalui sampai saat ini. Terima kasih banyak. Bye.